Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Permadi dengan NPM 2217011068 dari kelas A dengan dosen pembimbing tugas akhir Profesor Buhani. Saya akan mempresentasikan pendahuluan dari proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Sabut Kelapa Sawit Elais guinensis Jack untuk pembuatan selulosa magnetik dan nanopartikel serta uji absorpsi terhadap kristal violet dan metil oranye. Latar belakang penelitian, Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, menyumbang sekitar 59% dari keseluruhan produksi global. Data terkini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki total area perkebunan kelapa sawit seluas 16,38 juta hektar dan menghasilkan minyak kelapa sawit sebanyak 51,3 juta ton. Produksi tinggi kelapa sawit menghasilkan sekitar 11,8 juta ton sabut per tahun. Namun, sebagian besar limbah ini hanya dibakar sebagai bahan bakar boiler atau dibiarkan membusuk di perkebunan. Padahal, sabut kelapa sawit mengandung komponen lignoselulosa yang tinggi dengan komposisi selulosa mencapai 40-50%, hemiselulosa 20-30%, dan lignin 20-30%. Kristal violet adalah pewarna kationik yang banyak digunakan dalam industri tekstil, tinta, dan sebagai indikator biologis. Sementara itu, metil oranye adalah pewarna anionik yang umum digunakan sebagai indikator pH dan pewarna tekstil. Zat warna ini dalam air meski pada konsentrasi rendah kurang dari 1 mg per liter dapat mengganggu ekosistem akuatik sehingga perlu dikembangkan metode yang efektif dan ekonomis untuk menghilangkannya dari lingkungan perairan. Di antara metode pengolahan limbah zat warna, absorpsi dianggap paling efisien dan ekonomis karena kesederhanaan desain, kemudahan operasi, dan efektivitasnya dalam menghilangkan polutan organik bahkan pada konsentrasi rendah. Selulosa dimodifikasi menjadi nanopartikel selulosa dengan setidaknya satu dimensi dalam skala nanometer 1-100 nanometer, menunjukkan peningkatan signifikan dalam reaktivitas permukaan, kapasitas adsorpsi, dan kecepatan difusi. Kajian terkini oleh Chauhan et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa modifikasi selulosa alami menjadi selulosa magnetik dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi terhadap zat warna anionik dan kationik hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan selulosa tanpa modifikasi. Sehingga pemanfaatan limbah sabut kelapa sawit sebagai bahan baku adsorben merupakan pendekatan menjanjikan untuk pengelolaan limbah berkelanjutan sekaligus memberikan solusi untuk masalah pencemaran air. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, selulosa dari sabut kelapa sawit yang dimodifikasi dengan magnetit dan nanopartikel dapat berfungsi sebagai adsorben yang efektif dalam proses penghilangan zat warna, kristal violet, dan metil oranye dari larut. Modifikasi selulosa dengan magnetik dan nanopartikel akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi adsorpsi dibandingkan selulosa tanpa modifikasi. Selanjutnya, terdapat kondisi optimum seperti pH, dosis adsorben, waktu kontak, dan konsentrasi awal adsorbat yang dapat memaksimalkan proses adsorpsi zat warna oleh adsorben yang disintesis. Dan yang terakhir, model kinetika dan isoterm adsorpsi kristal violet dan metil oranye akan mengikuti model pseudo-Orde 2 dan isoterm Freundlich atau Langmuir yang menunjukkan mekanisme dan efisiensi penjerapan yang khas untuk masing-masing sistem. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menghasilkan adsorben selulosa dari bahan sabut kelapa sawit yang dimodifikasi magnetit dan nanopartikel. 2. Menentukan dosis adsorben, pH, waktu kontak, dan konsentrasi optimum dari kristal violet dan metil oranye terhadap adsorben selulosa dari bahan sabut kelapa sawit termodifikasi. Ketiga, mengkarakterisasi adsorben selulosa dari bahan sabut kelapa sawit yang dimodifikasi magnetit
dan nanopartikel. Yang keempat, menentukan model kinetika dan isoterm absorpsi kristal violet dan metil oranye oleh adsorben selulosa dari bahan sabut kelapa sawit termodifikasi. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, mendorong pemanfaatan limbah pertanian yang berkelanjutan, khususnya sabut kelapa sawit melalui konversi menjadi material fungsional berupa adsorben berbasis selulosa termodifikasi. Kedua, menyediakan solusi alternatif terhadap pengolahan limbah cair industri tekstil, terutama yang mengandung zat warna berbahaya seperti kristal violet dan metil oranye, melalui pendekatan teknologi adsorpsi yang efektif dan ramah lingkungan. Ketiga, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kimia, material, dan kimia lingkungan, terutama dalam hal sintesis, karakterisasi, dan aplikasi material berbasis biomasa lokal. Dan yang terakhir, mendukung upaya hilirisasi hasil riset berbasis sumber daya lokal sehingga dapat memperkuat ketahanan industri dalam energi melalui pemanfaatan sumber daya yang terbarukan. Berikut adalah lampiran Similarity Index yang berjumlah 6%. Sekian presentasi pendahuluan dari proposal tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.